Di tengah persaingan penjualan kue kekinian, kue tradisional ternyata masih memiliki pangsa pasar tersendiri. Di Bekasi, seorang ibu rumah tangga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan memproduksi berbagai jenis kue tradisional khas. Selain mendapatkan pundi-pundi cuan, usaha ini bertujuan melestarikan aneka kue tradisional khas Bekasi yang mulai jarang ditemui. Pagi hari, kesibukan terlihat di dapur rumah Yayan Mariana yang bertempat di Desa Sri Amur, Tambun Utara, Bekasi. Perajin olahan kue tradisional ini biasa memulai aktivitas mengolah bahan kue sejak dini hari. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi permintaan para pedagang keliling binaannya yang biasanya mengambil kue-kue olahannya sejak pagi. Yayan menekuni bisnis kue tradisional sejak puluhan tahun lalu. Kue hasil olahannya diantaranya kue talam singkong, biji salak ungu, jongkong, uli singkong, lupis, dan kue gemblong atau gemplong. Pada umumnya, kue olahan Yayan berbahan ubi-ubian dan tepung. Yang pasti dan paling penting, semua olahan kue tradisional di sini tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna makanan, dan pemanis buatan. Jadi, kue jadul di sini aman untuk dikonsumsi. Setelah matang, kue dikemas dengan kemasan plastik dan dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus. Meski terlihat sederhana, kue tradisional harus diolah dengan cara yang tepat demi menjaga kualitas rasa. Salah satunya kue gemplong. Kue berbahan tepung ketan ini diolah dengan adonan tepung ketan, kelapa parut, dan bumbu pengembang makanan. Gemblong itu makanan khas Bekasi sini, Bu ya? Iya. Gemblong. Ada gemblong hitam. Nah, ini ada lagi nih. Gemblong ini juga ketan putih. Rasanya bedanya apa, Bu? Rasanya sama, cuma beda warna aja. Oh, beda warnanya. Tapi orang ada Lebih gurih, ketan hitam. kalau yang ketan hitam tuh Lebih gurih katanya lebih gurih. Jadi banyak pelanggan yang suka ketannya pakai ketan hitam. Makanya ini bikinnya dua varian ini. Ada ketan hitam. Ini lumayan juga tuh. Kita aduk-aduk dulu seperti ini. Tuh. Wah, sampai ini ketan putih campur kelapa. Mengolah gemplong ini susah mudah, terutama saat tahap mengolah gula cair yang dicampur dengan gemplong yang digoreng. Saat mengaduk gemplong dengan air gula merah, perlahan taburkan gula pasir dan tepung hingga akhirnya gula menjadi kesat dan menempel di gemplong. Jenis apa aja Mbak yang dijual? Khas Betawi, khas dari tradisional deh pokoknya, makanan apa aja, dari singkong, dari ubi, dari ketan gitu, beras ketan apa gitu. Nama makanannya apa aja yang dijual? Makanannya ada jongkong, candil ungu atau biji salak, terus kayak semacam kolak-kolak buat bulan suci Ramadan aja gitu, terus sama uli singkong, jongkong, candil, lopis, kue talam dari singkong. Ini kan makanannya termasuk makanan jadul ya. Iya. Minat masyarakat masih banyak yang Lebih banyak ke ini sih makanan tradisional. Kalau masyarakat kan pilihnya kalau makanan yang langsung jadi kayaknya kurang ini, lebih baik yang tradisional. Dalam sehari Yayan mampu meraup cuan hingga Rp800.000. Selain menjadi penopang ekonomi keluarganya, produksi kue tradisional ini juga sekaligus menjadi penggerak ekonomi bagi warga sekitar. Ya, tertarik saya pengen melestarikan makanan tradisional ya. Karena zaman sekarang kan udah banyak makanan kekinian ya. Malah makanan tradisional yang banyak dicari, Mas. alasannya kenapa tuh? Alasannya apa? Jangan sampai hilang gitu. Makanan tradisional jangan sampai kalah sama makanan kekinian. Makanan yang siap saji gitu, makanan yang pokoknya bahan-bahan pengawet kalau makan sekarang, kalau ini kan asli gitu. Sehari bisa sampai ini aja bisa sampai 100 lebih nih. Yang bungkusan ini bisa sampai 200 bungkus ini. 50, ya hampir 200 bungkus setiap hari. Kalau gemplong tuh sehari bisa
700 sampai 800 biji kalau gitu nyebutnya. Itu omsetnya sendiri berapa? Alhamdulillah omset per hari itu bisa 700 sampai 800 ribu. Memasuki bulan suci Ramadan, biasanya permintaan kue tradisional meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Biasanya ada beberapa pedagang keliling dadakan yang turut memasarkan olahan kue tradisional. Dedi Beben, Bekasi.